إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kajian Madarijus Salikin pagi hari ini melanjutkan pembahasan tentang al-muhasabah, yang berarti introspeksi. Beberapa poin telah disampaikan pertemuan yang lalu. Pertama, mengenai definisi. Definisi muhasabah, kata Imam Ibnu Qayyim, at-tamyiz baina ma lahu wa ma alaihi. Muhasabah itu artinya memahami dan mengenal perbedaan antara hak dan kewajiban. Di depan Anda ada hak dan ada kewajiban. Berikan hak, hukum-hukum yang seharusnya, dan berikan kewajiban, hukum-hukum yang seharusnya. Apabila hak telah keluar dari hukum yang seharusnya, kewajiban keluar dari hukum yang seharusnya, ini kesalahan yang harus menjadi introspeksi. Apa yang dimaksud dengan hak dan apa yang dimaksud dengan kewajiban? Yang dimaksud dengan hak adalah segala hal-hal yang hukumnya mubah. Tidur, makan, berbicara, ini semua hukumnya mubah. Ini dinamakan dengan hak. Allah menetapkan segala yang mubah menjadi hak bagi manusia. Dan apa yang dimaksud dengan kewajiban? Yang dimaksud dengan kewajiban adalah menjalankan perintah adalah kewajiban, menjauhi larangan adalah kewajiban. Nanti akan ada pembahasan yang lebih tajam tentang hak dan kewajiban. Apa kesalahan-kesalahan kita di dalam hak? Kesalahan yang paling fatal, hak yang hukum dasarnya adalah mubah, oleh sebagian orang kadang-kadang diubah menjadi ibadah. Hak hukumnya mubah, oleh sebagian orang diubah menjadi ibadah. Semisal, Anda boleh makan daging. Anda mubah untuk makan daging. Tiba-tiba datang aliran tertentu menyatakan bahwa meninggalkan makan babi adalah sebuah ibadah yang diharuskan. Jadi mereka menjadikan yang mubah ibadah.
Di antara penyimpangan dalam hal yang mubah adalah berlebihan. Berbicara itu mubah, tapi kalau berlebihan, makan itu mubah, tapi kalau berlebihan, nah ini introspeksi yang pertama. Muhasabahlah hal-hal yang mubah. Apakah Anda menjalankannya berlebihan? Atau jangan-jangan ada hal yang mubah, yang hukumnya Anda ubah tidak mubah lagi. Anda ubah hukumnya menjadi haram, atau Anda ubah hukumnya menjadi wajib. Mengenai kewajiban menjalankan perintah, kewajiban menjauhi larangan, di sini pun terjadi banyak pelanggaran. Baik. Jadi inilah definisi muhasabah, yaitu membedakan antara hak yaitu yang mubah dan kewajiban yaitu menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Pertemuan lalu juga telah disampaikan urgensi muhasabah. Kata Imam Ibnu Qayyim, seseorang tidak akan sampai kepada taubat tanpa melalui pintu yang bernama muhasabah. Padahal taubat ini pertama untuk menghapus kejahatan, dan yang kedua untuk menyempurnakan kebaikan. Ini tujuan dari taubat. Ada kejahatan-kejahatan dan dosa yang harus dihapus. Kita butuh taubat. Dan ada kebaikan-kebaikan yang penuh kekurangan, salatnya penuh kekurangan, tilawahnya juga penuh kekurangan. Terhadap kekurangan-kekurangan, kesalahan-kesalahan kita dalam melakukan kebaikan, kita pun membutuhkan taubat. Taubat untuk menghapus dosa dan taubat untuk menyempurnakan kesalahan dalam berbuat baik. Tapi pintu Anda menuju taubat itu hanya satu, yaitu muhasabah. Dalam muhasabah terhadap kebaikan, terlihatlah kesalahan dan kekurangan-kekurangan. Dan dalam muhasabah kita terhadap dosa, ternyata ditemukanlah banyak dosa. Lebih jauh Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa taubat membutuhkan dua muhasabah. Muhasabah sebelum taubat dan muhasabah setelah taubat. Muhasabah sebelum taubat agar Anda mengetahui bahwa taubat itu telah wajib. Kalau tidak bermuhasabah, Anda nggak sadar bahwa taubat itu telah wajib. Namun Anda bermuhasabah, maka Anda melihat dosa. Lalu Anda muhasabah dan Anda melihat kesalahan-kesalahan dalam kebaikan. Setelah melihat ini semuanya, Anda pun sadar bahwa Anda wajib bertaubat. Muhasabah yang pertama, muhasabah yang mengantarkan Anda kepada taubat. Muhasabah yang menyadarkan Anda bahwa taubat telah wajib bagi Anda. Muhasabah yang kedua, muhasabah untuk mempertahankan taubat. Orang-orang sebagian orang bertaubat 2 hari, bertaubat 3 hari. Setelah itu balik arah lagi. Kenapa? Karena tidak ada muhasabah yang menjaga agar taubat itu tetap istiqamah. Maka inilah 2 muhasabah dalam taubat. Pertemuan lalu kita sampaikan juga dalil tentang muhasabah ayat 18 dalam surat Al-Hasyr, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan ma qaddamat lighad. Apa yang hari ini telah ia perbuat untuk besok dia bawa ke depan Allah. Maka ulama kita mengatakan, ambillah hari ini untuk hari esok. Ambil hari ini untuk hari esok. Artinya,
Hari ini saatnya beramal, besok saatnya pembalasan amal. Sampai di sini pembahasan kita pekan lalu, dan alhamdulillah Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, telah saya kirimkan rangkuman kajian tentang muhasabah. Insyaallah dengan rangkuman itu lebih jelas daripada buku yang telah ada. Bagi Anda yang tidak mendapatkan rangkuman, Anda bisa bergabung dengan grup WhatsApp, karena setiap kajian dan judul baru akan ada rangkuman-rangkuman. Kenapa? Karena sekali lagi buku yang ada di hadapan kita mungkin kurang membantu. Maka kita melakukan rangkuman, dan yang kita rangkum intinya menyingkat. Tapi banyakkah yang dibuang dalam rangkuman? Tidak. Yang kita buang dalam rangkuman itu sangat sedikit, paling-paling 10%. Sehingga tulisan ini 90% sesuai dengan aslinya, yaitu Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Pembahasan hari ini adalah mengenai rukun dan tingkatan muhasabah. Di buku Anda lihat pada halaman 241. Imam Al-Harawi, Abu Ismail Al-Harawi rahimahullah, beliau mengatakan bahwa muhasabah ditegakkan di atas 3 pilar. Bahwa muhasabah dibangun di atas 3 fondasi. Tidak dinamakan seseorang bermuhasabah dengan baik tanpa 3 hal ini. Baiklah, adapun rukun muhasabah yang pertama, antuqayisa baina ni'matihi wa jinayatika. Hal pertama Anda lakukan dalam muhasabah, membandingkan antara kemahabaikan Allah dan nikmat Allah di satu sisi, kemudian dosa dan kejahatan Anda di sisi yang lain. Anda melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Anda melihat nikmat yang sangat tiada terhitung. Dan Anda melihat diri Anda, maka Anda pun melihat dosa yang juga tidak terhitung. Atau dosa Anda terhitung cuma 3. Subhanallah jemaah sekalian, Ibnu Qayyim mengatakan, Anda lihat di buku, perbandingan antara keduanya akan menampakkan perbedaan yang sangat jauh antara kebaikan Allah dan kejahatan seorang hamba. Sehingga hanya ada 2 kemungkinan, ampunan atau kehancuran. Ini kesimpulan. Ketika Anda bermuhasabah, Anda lihat kebaikan dan nikmat Allah nggak terhitung. Dan Anda pun melihat dosa dan kejahatan Anda juga tidak terhitung. Kesimpulan Anda setelah melihat 2 hal ini, dosa yang tiada terhitung dari seorang hamba, kebaikan yang tiada terhitung dari Allah, kesimpulan cuma 1. Allah memaafkan Anda atau Anda akan hancur. Hanya itu 2 kemungkinan. Apakah Anda akan selamat dengan kebaikan-kebaikan Anda? Enggak. Keselamatan Anda bukan kebaikan. Keselamatan Anda adalah ampunan Allah Azza wa Jalla. Kenapa demikian? Bagaimana mungkin kebaikan akan menjadi keselamatan Anda, sementara dosa Anda menumpuk tiada terhitung? Jemaah sekalian, seseorang yang jujur mengakui kejahatan yang sangat banyak, maka ia tidak lagi melihat kebaikannya sebagai keselamatan. Apa mungkin Anda melihat salat, puasa, zakat Anda keselamatan, dan itu jumlahnya hanya sedikit? Sementara kejahatan Anda jumlahnya nggak terhitung sama sekali. Maka saya katakan jemaah sekalian, bahwa orang yang melihat kejahatan dengan jujur dan melihat kebaikan dengan jujur pula akan berkesimpulan bahwa saya tidak akan selamat dengan kebaikan. Karena kejahatan terlalu banyak di samping kebaikan yang sangat sedikit.
Maka Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, saat Anda telah membandingkan diri Anda yang penuh kejahatan dan Anda pun melihat Allah yang penuh dengan kebaikan, kesimpulan dari perbandingan ini bahwa di depan Anda hanya ada dua. Anda akan selamat dengan maaf Allah, atau yang kedua Anda akan hancur. Perhatikan, tujuan muhasabah agar Anda sampai kepada kesimpulan itu, bahwa tanpa maaf saya nggak akan selamat. Sehingga setelah muhasabah, Anda akan bersungguh-sungguh bertaubat. Anda akan sungguh-sungguh minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Minta ampun karena Anda telah melihat tanpa ampunan itu Anda nggak akan selamat. Saya ulangi sekali lagi, kenapa Anda perlu minta ampun? Kejahatan Anda nggak terhitung. Yang kedua, kebaikan Anda penuh dengan kesalahan. Salat Anda penuh dengan kesalahan. Kalaupun tidak penuh dengan kesalahan, tapi syarat dengan kekurangan dan keterbatasan, Anda baru selesai salat subuh. Dari sejak takbiratul ihram sampai salam, beranikah Anda mengatakan 100% benar? 100% sempurna? Nggak bisa kita katakan itu, jamaah sekalian. Sesempurna ikhtiar kita dalam kebaikan, tetap saja keterbatasan, kekurangan, kesalahan itu terjadi. Jadi setelah muhasabah, melihat kejahatan dan kesalahan di satu sisi, dan melihat betapa baiknya Allah di sisi lain, maka akan nampaklah satu kesimpulan bahwa saya tidak akan selamat kecuali dengan ampunan Allah. Ampunan Allah untuk kesalahan, dan yang kedua ampunan Allah untuk segala kekurangan-kekurangan saya dalam kebaikan. Jadi di dalam kejahatan tentu saya jahat, tapi di dalam kebaikan pun saya nggak lantas jadi baik. Karena di dalam kebaikan penuh dengan kekurangan, penuh dengan keterbatasan, bahkan penuh dengan kesalahan. Di lain tempat dalam kitab Madarijus Salikin ini, Imam Al-Harawi rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, standarisasi satu kebaikan dinamakan karena Allah ada dua. Yang pertama, batiniah dari kebaikan itu al-ikhlas kepada Allah, karena Allah Azza wa Jalla. Dan ini sangat susah. Nomor dua, lahiriah dari kebaikan, lahiriah dari ibadah Anda harus mutaba'ah. Dan mutaba'ah ini tidak kalah juga susah. Sebagian kawan-kawan memahami mutaba'ah hanya dengan kacamata sebelah kanan. Mutaba'ah bahwa Anda tidak menambah-nambah. Padahal mutaba'ah itu bahwa Anda juga tidak mengurang-urangi. Baik. Ketika sholat Anda tidak ada penambahan-penambahan, apa lantas telah dinamakan mutaba'ah? Apa telah dinamakan sesuai sunnah? Belum. Sampai kemudian di dalam sholat ini Anda tidak melakukan pengurangan-pengurangan. Ingat, bagian dari sholat adalah khusyuk. Nah, kalau sholat Anda tidak khusyuk, ini sholat yang dikurangi dari sunnah. Bagian dari salat adalah al-faham, memahami arti apa yang Anda baca. Maka ketika Anda membaca zikir salat dan tidak faham, ini adalah pengurangan terhadap sunnah. Maka mutaba'ah itu melepaskan diri dari ifrat dan tafrit. Melepaskan diri dari menambah-nambah, juga melepaskan diri dari mengurang-urang. Makanya tadi saya katakan, Anda jangan berpikir mutaba'ah itu bahwa Anda tidak menambah. Itu sudah benar, tapi belum sepenuhnya benar. Karena mutaba'ah itu pun tidak mengurangi.
Baik jemaah sekalian, kita lanjutkan. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, perbandingan antara keduanya akan menampakkan kehinaan hamba di satu sisi dan keagungan serta keesaan Allah dan keesaan Allah dalam kesempurnaan di sisi lain. Jemaah sekalian, kejahatan Anda boleh jadi kecil kalau kejahatan Anda hanya terhadap diri Anda sendiri. Misalnya orang-orang yang minum khamar, setelah minum khamar dia kunci diri di rumah. Artinya dia tidak berbuat zalim terhadap orang lain. Ini kejahatan terhadap diri sendiri. Boleh jadi ini sesuatu yang kecil. Tapi ketika minum khamar tersebut dihubungkan dengan Allah, maka jadilah minum khamar itu besar. Hubungannya dengan Allah karena Allah yang melarang. Jadi kejahatan-kejahatan dan dosa-dosa kecil hakikatnya setelah dihubungkan dengan Allah yang maha besar, tidak lagi ada yang kecil. Teorinya ada dosa kecil, teorinya pula ada dosa besar, itu secara teori. Tapi sekecil apapun dosa, apabila dihubungkan dengan yang maha besar, maka itu besar. Sekecil apapun dosa, apabila itu dihubungkan dengan kebaikan Allah, maka itu besar. Kesalahan Anda kepada orang yang salah, salah. Tapi kesalahan Anda kepada orang baik lebih salah. Nah, dosa Anda kepada Allah adalah dosa Anda di depan kebaikan. Betapa baiknya Allah subhanallahil azim. Lihat semua dosa Anda. Maksud saya, lihat betapa beraninya Anda. Semua dosa Anda itu menggunakan pemberian Allah. Betapa beraninya. Allah kasih Anda lisan, lalu Anda gunakan untuk ghibah. Allah berikan Anda mata, kemudian Anda gunakan untuk yang haram. Allah berikan Anda harta, lalu Anda gunakan sebagai alat kesombongan. Semua kejahatan Anda menggunakan pemberian Allah. Maka saya katakan betapa Anda sangat berani. Dan betapa saya sangat berani. Seandainya saya bisa melakukan kejahatan tanpa pemberian Allah, mungkin kejahatan saya akan kecil. Tapi saya nggak berani mengatakan kejahatan saya kecil, karena semua kejahatan itu menggunakan pemberian Allah. Dan di titik ini betapa saya sangat lancar. Kalau berikan saya uang, lalu uang ini saya jadikan takabur saya. Allah yang memberikan organ reproduksi kepada manusia, lalu sebagian orang menggunakannya untuk zina. Sebab itu jemaah sekalian, dosa kita apabila dihubungkan dengan kebaikan Allah, maka dosa ini sangat besar. Tadi saya berikan Anda perbandingan, kesalahan Anda kepada orang yang bersalah, tetap salah. Tapi kesalahan Anda kepada orang yang baik, jauh lebih salah. Makanya Anda salah kepada saya dosa, tapi Anda salah kepada orang tua Anda, lebih dosa lagi. Kenapa? Mungkin satu kata yang jorok gitu ya, yang kasar Anda sampaikan ke saya, dosa. Tapi kata-kata yang sama Anda sampaikan kepada orang tua, lebih dosa lagi. Kenapa? Karena pada orang tua ada kebaikan yang lebih besar daripada kebaikan saya. Sehingga kejahatan Anda, ucapan kasar Anda di depan yang begitu baik, yaitu orang tua, menjadi sangat besar. Jemaah sekalian yang saya hormati, jadi setiap dosa Anda, setiap kejahatan Anda kepada Allah adalah kejahatan Anda di depan kebaikan Allah. Kejahatan di depan kebaikan, iya. Allah berikan Anda uang, bukankah itu kebaikan Allah? Iya, itu kebaikan Allah. Lalu uang yang notabene kebaikan Allah, Anda gunakan sebagai alat maksiat. Jabatan, bukankah itu nikmat Allah kepada Anda? Iya, subhanallahil azim. Seandainya ada satu lokalisasi,
1000 ulama berfatwa ini lokalisasi harus tutup. Tidak akan ditutup. Padahal 1000 ulama berfatwa. Tapi datang seorang pejabat tanda tangan satu kali. Tutup. 1000 fatwa ulama untuk penutupan lokalisasi tidak berbuah apa-apa. Tapi tanda tangan satu orang pejabat saja itu akan tutup. Betapa pentingnya kekuasaan di tangan orang yang baik. Baiklah jamaah sekalian yang saya hormati. Jadi kekuasaan dan jabatan adalah kebaikan Allah kepada seseorang. Kebaikan Allah kepada seseorang. Nah, kemudian dia melakukan kezaliman dengan kekuasaan itu. Saya katakan, kezaliman Anda di hadapan kebaikan Allah. Karena kekuasaan Anda adalah kebaikan Allah, dan kebaikan Allah ini kemudian Anda jadikan alat untuk kejahatan. Baik. Jadi yang membuat dosa kita menjadi besar karena setiap dosa kita di dalam kebaikan Allah. Dalam arti Allah berikan Anda kebaikan dan semuanya kemudian Anda ubah menjadi dosa-dosa dan dosa. Lidah ini kebaikan Allah untuk Anda. Tapi kebaikan Allah ini kemudian Anda jadikan kejahatan. Kebaikan Allah, Anda punya lisan, Anda gunakan untuk ghibah. Subhanallah, kebencian itu ada dalam hati satu orang. Tapi begitu terjadi ghibah, maka menular kebencian itu kepada orang kedua, orang ketiga, keempat, kelima, dan ketujuh. Bahkan kebencian itu bisa menulari satu negara. Disebabkan karena ghibah. Kalau setiap orang yang benci menahan lidah, kebencian itu hanya ada di dalam dada satu orang. Tapi ketika kebencian itu ditumpahkan dengan ghibah, maka Anda akan melihat kebencian ini menjadi kebencian satu negara. Makanya begitu masuk akal bahwa Islam menetapkan ghibah adalah dosa besar. Karena dengan ghibah Anda sedang menularkan kebencian kepada semua orang yang mendengar, kepada semua orang yang membaca tulisan. Baik jemaah sekalian yang saya hormati. Ibnu Qayyim tadi mengatakan bahwa apabila kita telah melakukan perbandingan antara kejahatan kita dan kebaikan Allah Azza wa Jalla, maka kita pun akan melihat betapa hinanya kita. Ini kejahatan ada dalam diri saya akan hina. Orang yang menemukan kejahatan dalam dirinya pasti akan menilai, saya ini orang yang hina. Dan hanya orang yang tidak tahu diri, yang melihat dalam dirinya banyak kejahatan, lalu kemudian merasa baik. Jadi sekali lagi, semua orang yang merasa baik karena lupa bahwa dalam dirinya banyak kejahatan. Bahwa dalam dirinya banyak sekali dosa kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun orang yang selalu sadar diri, dosa saya banyak, maksiat saya banyak. Orang yang sadar dengan maksiat enggak mungkin merasa saya ini orang baik. Selanjutnya tadi beliau mengatakan dalam muhasabah kita akan melihat betapa agungnya Allah. Agungnya Allah karena kebaikannya tidak terhitung. Agungnya Allah bahkan kebaikan itu tidak dihentikan oleh Allah meski dengan dosa kita. Anda ghibah, apa langsung Allah membuat Anda bisu? Tidak. Anda melihat yang haram, apa lantas mata Anda menjadi buta? Tidak. Allah Tabaraka wa Ta'ala tetap mengkaruniakan Anda tetesan-tetesan nikmat yang tidak berhenti walau dengan dosa Anda yang tidak berhenti juga. Nikmat Allah nggak berhenti, padahal dosa Anda pun tidak berhenti. Betapa agungnya Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena Allah memberikan Anda kebaikan, karena Allah itu yang baik, bukan karena Anda yang baik.
Allah berikan Anda kebaikan bukan karena kebaikan Anda, tapi karena Allah sendiri yang maha baik. Allah berfirman, "Wala yu'akhidullahu an-nasa bizulmihim ma taraka 'alaiha min dabbah." Ayat seperti ini 2 kali dalam Al-Qur'an. Walau yu'akhidullahu an-nasa bizulmihim. Ayat yang kedua, walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu. Seandainya Allah menghukum kalian di setiap kesalahan kalian, pasti kalian tidak ada lagi di muka bumi. Karena dosa-dosa memantaskan kalian untuk tidak lagi ada di bumi. Dalam arti kata, dosa-dosa telah membuat kita pantas mati. Tapi walaki yuakhiruhum ila ajalin musamma. Tapi terhadap dosa-dosa itu Allah tangguhkan. Allah tangguhkan. Terjadi dosa hari ini, Allah tidak menghukum. Besok pun Allah belum menghukum. Lusa pun Allah belum menghukum. Semua dosa akan dihukum tapi ditangguhkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ditangguhkan ila ajalin musamma. Sampai pada waktu yang telah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Baik. Berikutnya kata Imam Ibnu Qayyim, ketika Anda bermuhasabah, Anda akan melihat kemahaesaan Allah dalam kesempurnaan. Ini kesempurnaan ibarat satu ruangan, kesempurnaan Anda tidak akan menemukan manusia dalam kesempurnaan. Satu-satunya yang berada dalam kesempurnaan itu hanya yang maha sempurna, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan perbandingan juga akan jelas bahwa setiap nikmat adalah murni kebaikannya dan setiap hukuman adalah keadilannya. Jadi ketika Anda melihat kejahatan Anda melihat kebaikan Allah, maka Anda akan berkesimpulan, kebaikan Allah pada diri saya karena Allah baik, bukan karena saya baik. Dan kalaupun Allah menghukum saya, karena keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebaikan Allah karena Allah baik, hukuman Allah karena Allah adil. Subhanallah, kebaikan Allah yang paling besar bagi Anda adalah hidayah. Anda salat subuh, ini hidayah yang sangat luar biasa. Selesai kajian Anda akan lanjutkan zikir pagi, itu pun kebaikan Allah yang sangat luar biasa. Duniawi dengan segala warna-warninya, kebaikan Allah untuk semua orang. Kepada orang beriman dan kepada orang kafir. Adapun hidayah dengan segala warna-warninya, kebaikan Allah kepada orang-orang yang akan masuk surga. Kalau Allah telah memberikan Anda kebaikan, kalau Allah telah memberikan Anda ketaatan, seakan-akan Allah sedang memperjalankan Anda menuju surga. Jadi maksud saya adalah kebaikan Allah untuk Anda yang paling besar, bahwa Allah berikan Anda kebaikan. Kebaikan Allah terbesar, Allah berikan Anda kebaikan itu. Kebaikan kepada manusia dan kebaikan kepada Allah. Ini kebaikan Allah terbesar. Adapun kebaikan-kebaikan Allah yang bebas nilai pada awalnya, misalnya uang. Uang ini pemberian Allah tapi bebas nilai. Bisa jadi baik, bisa jadi buruk. Kesehatan itu pemberian Allah, tapi itu bebas nilai. Bisa jadi baik, bisa jadi buruk. Tergantung Anda gunakan untuk apa. Jadi, pemberian-pemberian duniawi adalah kebaikan Allah, tapi kebaikan terbesar dari Allah, bahwa Allah berikan Anda kebaikan-kebaikan ketaatan, ibadah, Allah berikan Anda kesabaran dan selanjutnya. Kita lanjutkan, Ibnu Qayyim berkata muhasabah, ya, tanpa muhasabah seorang hamba akan jahil dengan keadaan dirinya dan dengan kemuliaan rububiyah Allah. Ini bencana kalau tidak melakukan muhasabah. Anda nggak akan mengenal diri, dan Anda pun nggak akan mengenal Allah. Kalau tidak muhasabah, Anda nggak mengenal diri.
Sehingga Anda akan tertipu dengan diri Anda. Anda merasa orang baik padahal Anda orang jahat. Anda merasa orang benar padahal Anda adalah orang yang salah. Jadi, Anda tidak akan melihat diri Anda apa adanya tanpa muhasabah. Tapi begitu Anda muhasabah, Anda akan mengenal diri. Bahwa ternyata kebaikan saya sangat sedikit, dan ternyata kejahatan saya sangat banyak. Kesimpulan saya adalah orang jahat. Nomor 2, tanpa muhasabah, Anda pun tidak mengenal Allah Azza wa Jalla. Tapi begitu Anda melakukan muhasabah, Anda lihat bagaimana dulu Anda tersesat, lalu Allah berikan Anda hidayah. Begitu Anda muhasabah, Anda akan melihat bagaimana dulu Anda hidup dalam kekurangan, kemudian Allah berikan Anda kecukupan. Bagaimana dulu Anda berada dalam lumpur dosa, Allah panjangkan usia hingga akhirnya Anda dapatkan kesadaran. Jadi, tanpa muhasabah Anda nggak akan mengenal diri. Dan tanpa muhasabah Anda pun tidak akan mengenal Allah Azza wa Jalla. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, muhasabah akan menyingkap tabir bahwa segala kejahatan dan keterbatasan berpangkal pada diri yang jahil dan zalim. Semua kejahatan Anda bukan dari orang lain, bukan dari setan. Orang lain dan setan hanya penggoda di luar diri Anda. Tapi pangkal dari kejahatan itu sendiri dalam diri Anda. Karena dalam diri Anda ada 2 sifat yang membuat Anda menjadi jahat. Sifat yang pertama, jahil. Sifat yang kedua, zalim. Sepanjang 2 sifat ini ada dalam diri Anda, sepanjang itu Anda nggak akan lepas dari kejahatan. 2 hal ini yang Allah bicarakan pada ayat 72 dalam surat Al-Ahzab. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Amanah berupa ibadah pada akhirnya menjadi tanggung jawab manusia. Tapi manusia di dalam amanah zalim dan jahil. Apa itu jahil? Jahil itu nggak tahu kebaikan, nggak tahu keburukan. Kalau Anda nggak tahu keburukan, dipastikan Anda akan berbuat buruk. Kalau Anda nggak tahu kebaikan, dipastikan Anda nggak akan melakukan kebaikan. Subhanallah, 50% kejahatan kita karena kita nggak ngerti. Saya kira kita nggak bisa membantah ini. Perhatikan masa lalu Anda. Semua kejahatan masa lalu Anda, pangkalnya Anda nggak ngerti. Maka ketidakmengertian alias kejahilan, ini gerbang pertama jatuh dalam kejahatan. Gerbang yang kedua adalah zalim. Apa itu zalim? Kalau di dalam jahil Anda tidak mengerti, di dalam zalim Anda mengerti lalu melawan. Baik. Ghibah, Anda mengerti itu nggak boleh, tapi Anda langgar, itu namanya zalim. Tapi bahwa kemudian Anda melakukan satu bisnis riba, itu kesalahan. Tapi ketika ditanya, Anda katakan saya nggak tahu. 50% kesalahan Anda dari ketidaktahuan, 50% kesalahan Anda dari kezaliman. Di dalam ketidakmengertian Anda akan salah, dan di dalam kezaliman pun Anda akan salah. Karena zalim dinamakan zalim, mengerti lalu dilanggar. Nih, orang berbuat dosa karena nggak tahu, ini namanya jahil. Nomor 2, orang melakukan dosa yang sama padahal udah tahu, dinamakan dengan zalim. Dosanya sama, labelnya berbeda. Ketika dosa dilakukan orang yang nggak ngerti, namanya jahil.
Ketika dosa dilakukan oleh orang yang mengerti, dinamakan dengan zalim. Anda dan saya antara dua hal ini. Kadang-kadang saya melakukan kejahatan karena saya nggak ngerti. Dan yang kedua, saya jatuh kepada kejahatan padahal udah ngerti karena melanggar. Pertanyaan saya jemaah sekalian, setelah bertahun-tahun Anda ngaji, kejahatan Anda kategori jahil atau kategori zalim? Kejahatan dengan kategori zalim tentu lebih besar daripada kejahatan dengan kategori jahil. Sebab itu Anda waspada. Tuntutan Allah kepada Anda sangat banyak. Orang-orang jahil, tuntutan Allah kepada mereka sedikit karena mereka nggak tahu. Orang-orang yang tinggal di pedalaman hutan Banten misalnya, hutan Sumatera, hutan Kalimantan misalnya, Allah nggak bisa menuntut mereka karena mereka nggak tahu. Kamu kenapa berzina? Ya mereka nggak tahu hukum zina itu nggak boleh. Kalian kenapa makan babi? Tuntutan Allah untuk orang yang tidak tahu tidak ada. Maka orang yang melakukan kesalahan karena tidak tahu dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi orang yang melakukan kesalahan padahal tahu, ini dinamakan zalim. Orang seperti ini yang akan dituntut oleh Allah Azza wa Jalla. Atau jangan-jangan Anda lebih nakal lagi. Gak usah belajar aja sekalian. Kalau Anda nggak belajar, justru pintu surga juga Anda nggak tahu. Tidak ada yang salah jamaah sekalian. Cuma sekali lagi saya katakan, setelah bertahun-tahun Anda ngaji, saya ngaji, kejahatan kita bukan lagi kejahatan jahil, tapi kejahatan kita adalah kejahatan zalim. Dan terhadap orang yang zalim, hujjah Allah sangat banyak. Tuntutan Allah untuk orang-orang yang zalim ini sangat banyak. Orang-orang jahat melakukan dosa tidak dinamakan, orang-orang jahil melakukan dosa tidak dinamakan zalim. Karena mereka diampuni dan dimaafkan Allah Azza wa Jalla. Baik. Nah, tugas Anda selanjutnya adalah bagaimana melepaskan jahil dan bagaimana melepaskan zalim. Lepaskan jahil dengan ilmu. Dan lepaskan zalim dengan sabar. Allah berfirman, wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabar. Wa tawasau bil haqq, melepaskan Anda dari jahil. Wa tawasau bis sabar, melepaskan Anda dari zalim. Karena penyebab Anda menjadi zalim enggak sabar. Tidak sabar melakukan kebaikan, akhirnya Anda tinggalkan. Tidak sabar meninggalkan larangan, akhirnya Anda lakukan. Anda butuh 3 sabar. Sabar melakukan kebaikan, sabar meninggalkan keburukan, dan sabar terhadap musibah. Maka ketika dalam 3 hal ini Anda tidak punya kesabaran, Anda akan zalim. Anda tidak sabar melakukan kebaikan, zalim. Anda tidak sabar menjauhi larangan, zalim. Anda tidak sabar dalam musibah, zalim. Akan tetapi jemaah sekalian, saya ingin tegaskan, kejahatan Anda bukan lagi kejahatan kecil. Kejahatan Anda bukan lagi kejahatan jahil yang diampuni dan dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi kejahatan-kejahatan Anda adalah kejahatan zalim, dan Allah akan menuntut Anda. Allah nggak menuntut kejahatan dari kejahilan, tapi Allah akan menuntut kejahatan disebabkan karena zalim. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, perbandingan ini akan sulit tanpa 3 hal. Muhasabah yang pertama, bandingkan kejahatan Anda dengan kebaikan Allah. Dan ternyata kejahatan Anda semuanya dalam kebaikan Allah. Tapi kata Imam Ibnu Qayyim, Anda tidak akan mampu melakukan perbandingan ini tanpa 3 hal.
Yang pertama adalah cahaya hikmah. Cahaya hikmah artinya adalah cahaya ilmu yang menyingkap 4 hal. Yang pertama antara yang baik dan yang buruk, antara yang sesat dan petunjuk, antara sempurna dan keterbatasan, antara manfaat dan kerugian. Ini 4 hal. Anda membutuhkan cahaya ilmu untuk melihat Anda baik atau Anda buruk. Baik. Misalnya Anda baik, Anda membutuhkan yang kedua. Ini kebaikan sesuai petunjuk atau jangan-jangan ini tersesat? Baik. Misalnya Anda berada di atas petunjuk, Anda membutuhkan yang ketiga, pertanyaan yang ketiga. Ini telah sempurna ataukah ini penuh dengan keterbatasan? Mungkin sempurna, tapi Anda membutuhkan pertanyaan yang terakhir. Ini manfaat atau ini tidak manfaat? Kalau keempat hal ini telah sempurna, telah terpenuhi, kebaikan Anda benar-benar kebaikan yang baik, kebaikan yang sempurna. Kebaikan Anda adalah kebaikan itu pun sesuai dengan petunjuk dijalankan, sesuai dengan petunjuk dijalankan di atas kesempurnaan, tidak ada kesalahan dan lain-lain. Kemudian itu pun penuh dengan manfaat. Anda masih ingat dalam kajian yang lalu, pada kajian yang lalu judul kita adalah mengenai judul sebelum muhasabah adalah apa yang dimaksud dengan fikrah? Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, fikrah itu fokus dengan tujuan sehingga tidak menoleh kanan dan kiri. Menoleh kanan adalah kelalaian, menoleh kiri adalah kelalaian, fokus. Itu dinamakan dengan fikrah. Nah, tapi di antara ucapan indah Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan kebaikan adalah baik apabila mengandung manfaat. Jadi betapapun satu kebaikan itu adalah kebaikan, tapi kalau tidak manfaat maka dia tidak dinamakan kebaikan. Makanya di sini Ibnu Qayyim lebih tajam mengatakan, bagaimana Anda melakukan muhasabah? Beliau mengatakan muhasabah dengan 4 pertanyaan. Anda telah melakukan kebaikan atau keburukan? Oke, saya melakukan kebaikan. Baik. Kebaikan itu sesuai petunjuk atau jangan-jangan kesesatan? Sesuai petunjuk. Baik. Sesuai petunjuk Anda jalankan dengan kesempurnaan atau dengan berbagai kekurangan? Dengan kesempurnaan. Pertanyaan yang terakhir, manfaat atau tidak manfaat? Nah, ini 4 standar kebaikan dinamakan baik. Maka Ibnu Qayyim di bawah mengatakan, pemahaman yang makin sempurna tentang ini semuanya, ini 4 hal, akan menghasilkan muhasabah yang lebih sempurna juga. Jadi kalau muhasabah itu hanya untuk tahu ini baik, ini buruk, ini muhasabah yang dangkal. Karena tidak semua kebaikan itu lantas baik. Kebaikan, tapi dijalankan dengan cara yang salah, itu bukan kebaikan. Kebaikan Anda jalankan dengan cara yang tepat, tapi tidak ada manfaatnya, itu juga bukan kebaikan. Yang ada adalah misalnya mudarat. Ya, ada satu kebaikan, Anda jalankan dengan cara yang baik, tapi nggak ada manfaatnya, yang ada justru adalah keburukannya. Apakah itu kebaikan namanya? Itu bukan kebaikan, jamaah sekalian yang saya hormati. Baik. Insya Allah yang akan datang, agar Anda bisa membandingkan antara kejahatan Anda dengan kebaikan Allah, yang pertama, Anda membutuhkan cahaya ilmu. Lalu yang kedua adalah suudzon terhadap diri sendiri. Insya Allah ini yang akan datang pada pertemuan besok insya Allah ta'ala. Ya, bagi syuruk sudah masuk bukan? Ya.
Bagi Anda yang ada pertanyaan, silakan. Jika anak pernah durhaka kepada orang tuanya, agar anak tersebut tidak kena azab dari Allah, apa yang harus dilakukan anak dengan orang tuanya? Hapus kejahatan dengan kebaikan. Kata Nabi SAW, wa atbi'is sayyi'ata al-hasanah. Iringi kejahatan Anda dengan kebaikan. Kebaikan yang pertama, taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Kebaikan yang kedua, minta maaf kepada orang tua. Kebaikan yang ketiga, lalu Anda bersungguh-sungguh berbuat baik kepada orang tua. Apabila Anda melakukan 3 kebaikan ini, maka kejahatan tersebut insya Allah dihapus oleh Allah Azza wa Jalla. Bagaimana kalau orang tua telah wafat? Kalau orang tua Anda telah wafat, ingat, kebaikan Anda kepada yang wafat lebih mahal daripada kebaikan Anda terhadap yang masih hidup. Kenapa? Yang masih hidup masih bisa berbuat baik. Tapi yang telah wafat, udah nggak bisa lagi berbuat baik. Misalnya nih, orang tua saya masih hidup, Allahumma ghfirli wa liwalidayya. Saya doakan orang tua agar diampuni, agar dirahmati oleh Allah. Dan orang tua saya masih hidup. Kebaikan saya ini kebaikan. Tapi ketika orang tua saya sudah wafat, ya Allah ampuni, ya Allah sayangi. Doa saya kepada mereka setelah wafat lebih mahal lagi. Karena mendoakan mereka sewaktu mereka hidup, mereka bisa berdoa sendiri. Namun saya berdoa. Tapi ketika saya berdoa dalam keadaan mereka nggak mampu, doa saya menjadi sangat mahal. Baik, saya berikan Anda perbandingan. Pelacur yang memberikan minum kepada seekor anjing, anjing yang ditolong oleh pelacur itu kan anjing ausyakat lil halak. Itu anjing yang nyaris mati. Anjing yang nyaris mati. Air minum yang diberikan pelacur ini keselamatan bagi anjing antara hidup dan mati. Nah, tentu memberikan air minum kepada anjing yang sehat, segar, bugar berbeda dengan air minum yang diberikan kepada anjing yang mau mati. Kebaikannya sama, saya sama memberikan air minum kepada anjing juga. Tapi yang satu anjing yang sehat nggak ada masalah, yang kedua anjing yang mau mati. Jadi maksud saya jamaah sekalian adalah kebaikan Anda atas ketidakberdayaan orang lain lebih mahal daripada kebaikan Anda dalam keberdayaan orang lain. Anda berikan uang kepada orang kaya, Anda baik. Tapi Anda berikan uang kepada orang yang kelaparan, jauh lebih baik. Nah, apabila orang tua sudah tidak ada, mereka nggak bisa lagi berbuat baik. Mereka nggak bisa lagi istighfar untuk diri mereka. Maka Anda kirimkan istighfar untuk mereka. Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma. Bahkan saya dengarkan ceramah dari Syekh Syingkiti, Mukhtar Syingkiti hafizahullah taala. Beliau mengatakan bahwa kepergian orang tua adalah babak terindah, terbesar, teragung dari birrul walidain. Karena kalau Anda berbuat baik kepada orang tua sewaktu mereka masih hidup, ini boleh jadi cari-cari perhatian untuk dapat waris yang lebih banyak. Siapa tahu ada wasiat-wasiat. Tapi setelah mereka pergi, tidak ada lagi motif-motif kebaikan Anda kecuali karena Allah Azza wa Jalla. Ya kan, kalau misalnya orang tuanya punya aset 32 triliun, bukannya birrul walidain bisa dapatkan wasiat macam-macam?
Birrul walidain, akhirnya orang tua mengatakan pulai rempang buat kau saja. Nah, tapi setelah orang tua wafat, motif-motif birrul walidain dan kebaikan kita benar-benar tulus. Setelah menikah secara siri dengan memenuhi syarat dan rukunnya, maka beberapa tahun kemudian menikah lagi dikawal untuk dapatkan catatan secara administrasi negara dan mendapatkan buku nikah. Apakah nikah ini dibolehkan? Ya, tentu dibolehkan. Ya. Cuman yang terbaik dari awal ada KUA, ngapain 2 kali kerja? 2 kali kerja. Itu yang ada walimahnya nggak tuh? Kalau nikah siri ya, biasanya nggak ada walimah. Tapi ke pertanyaan ini, kalau pertanyaannya sah dan boleh, jawabannya sah dan boleh. Hanya saja yang terbaik 1 kali kerja saja. Tapi mungkin ada faktor-faktor lain nggak jadi soal. Misalnya seorang putri dan putra studi di Amerika. Ini putra ketemu dengan putri, mereka studi di Amerika. Terlepas itu salah atau tidak nomor 2. Tapi untuk melepaskan mereka dari fitnah, maka dilakukan nikah siri dulu. Nanti balik ke Indonesia baru, ya itu satu solusi yang pintar. Lagi dalam keadaan sholat, lalu ingin menggaruk salah satu anggota badan yang gatal, apakah menggaruknya harus dengan tangan kiri? Jadi bergerak dalam salat ada 3 macam. Pertama, gerakan aslinya bukan gerakan salat, tapi dibutuhkan oleh salat. Anda berjalan ke depan, berjalan itu bukan gerakan salat kan? Tapi salat membutuhkan gerakan itu agar Anda mendapatkan sutra. Jadi satu gerakan yang aslinya bukan gerakan salat dianggap gerakan salat kalau salat membutuhkan. Seorang salat pakai kain sarung dan nggak pakai celana di dalam, mohon maaf, ngikat sarungnya juga nggak benar. Rakaat kedua entah apa yang terjadi mau lepas. Nah, maka dia bergerak untuk membenarkan kain, mengencangkan kain. Itu bukan gerakan sholat, tapi dibutuhkan oleh sholat. Maka itu kategorinya gerakan sholat. Nomor 2 adalah gerakan, tentu bukan gerakan sholat. Tidak juga dibutuhkan sholat, tapi dia sendiri yang sangat butuh. Selagi sholat misalnya tiba-tiba ular kobra datang. Oh, nah dia harus minggir atau maju ke depan. Ini gerakan tidak ada hubungannya dengan salat, hubungannya dengan keselamatan. Gerakan seperti ini hukumnya dibolehkan. Berapa banyak pun Anda harus melangkah. Sama dengan gerakan yang kedua ini adalah menggaruk. Ya, kalau kebetulan sudah sangat gatal sekali, kalau sudah sangat gatal sekali, mungkin dia mengalami penyakit biang keringat. Dan masjid belum ada AC. Kalau masjid Baitul Hikmah ini AC-nya Masya Allah. Nggak ada orang yang garuk-garuk di sini. Karena semua, Anda lebih sering masuk Baitul Hikmah ini, biang keringat Anda sembuh insya Allah. Ada orang di usia kecil, biang keringat belum ngalamin setelah sekarang. Tapi intinya dia mengalami gatal yang sangat luar biasa. Kalau nggak digaruk nih sholat nggak benar. Nah, maka menggaruk seperti ini hukumnya boleh dan tidak makruh. Nomor 3, gerakan yang memang tidak dibutuhkan salat dan tidak dibutuhkan oleh fisik. Contohnya, lihat kanan, lihat kiri. Buka pintu, siapa yang datang? Lirik. Gitu kan? Nah, lagi sholat misalnya, ini jam berapa? Lama sekali. Itu gerakan tidak dibutuhkan oleh salat dan tidak dibutuhkan oleh fisik juga. Gerakan seperti ini namanya gerakan sia-sia. Gerakan sia-sia ini dalam mazhab Syafi'i mencapai 3 kali berturut-turut. Nomor 2, 3 kali berturut-turut itu pun gerakan besar, itu membatalkan salat.
Nah, lalu tadi ditanyakan, kalau saya terpaksa harus menggaruk, bolehkah saya menggaruk dengan tangan kanan? Ya kalau yang berada di bagian yang harus tangan kanan, ya harus tangan kanan kan. Tapi kalau di bagian yang memang harus tangan kiri, tangan kiri. Artinya boleh-boleh saja. Tergantung mana yang lebih sedikit gerakannya. Kalau misalnya apa namanya? Ini lengan kanan Anda ini gatal. Gak mungkin tangan kanan begini. Gimana caranya? Harus tangan kiri. Oke. Nomor 2, di anggota tubuh yang gatal dan kedua tangan Anda bisa. Tangan mana yang digunakan? Gunakan tangan yang gerakannya lebih sedikit. Nah, salahnya gini, kalau Anda gunakan tangan kiri, ini angkat dulu, baru ini pegang. 2 kali gerak itu. Tapi kalau langsung tangan kanan, itu gerakannya cuma 1. Jadi pilih tangan yang gerakannya lebih sedikit. Seorang non-muslim yang tinggal sebatang kara di tengah kaum muslimin, tiba saatnya dia tutup usia di mana tidak ada sana saudara, lantas bagaimana menyelenggarakan jenazahnya? Apakah boleh dilakukan secara Islam? Ya nggak boleh. Laporkan ke gereja setempat kalau dia seorang Nasrani. Ya, biar orang gereja yang mengurus. Kalau orang gereja nggak ngurus juga, ya sudah makamkan di pemakaman orang Kristen. Jika ada ditemukan jenazah yang kita tidak tahu agamanya, bagaimana mungkin tuntutan syar'i jenazah ditemukan dan nggak tahu agamanya? Kalau Anda temukan di kawasan mayoritas Muslim, maka dia dianggap dan dihukumi sebagai Muslim. Anda temukan di mana? Cimanggis, Depet. Depet itu kawasan Muslim, anggap Muslim. Tapi di mana Anda temukan? Oh, ini saya temukan di Papua misalnya. Oh, itu perkampungan mereka. Berarti dihukumi sesuai dengan agama mayoritas setempat. Riwayat yang menyatakan bahwa orang yang baru saja mati dicabut ruhnya dari raganya, di mana dia merasa hanya bermimpi, apakah berasal dari hadis Nabi saya? Ya, tidak. Ya, orang yang dicabut nyawanya dan dia orang baik, dia merasa seakan-akan bermimpi. Tidak. Pada saat pencabutan nyawa itu sakit sekali, di mana mimpinya? Ini nyawa saat ditanggalkan itu sakit. Orang yang paling ringan merasakan sakitnya penlepasan nyawa adalah orang-orang yang mati syahid. Mereka merasakan lepasnya nyawa seperti digigit semut. Dan nggak mungkin orang tidur. Jadi nggak betul ya. Ada sebuah doa di mana jika doa tersebut dibacakan saat kita ziarah kubur, maka jika si mayit sedang menerima azab kubur, maka azabnya akan diangkat sampai hari kiamat. Apakah memang riwayat tersebut sahih? Sebetulnya nggak usah ziarah kubur ya. Di sini di masjid ini, di rumah Anda berdoa Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Kalau memang Allah terima doa Anda, mereka akan diampuni oleh Allah sampai kiamat, nggak akan diazab. Bahkan setelah kiamat pun nggak akan diazab. Jadi bukan di mana Anda berdoa dan apa doanya, bukan itu persoalan. Persoalan Allah terima tidak. Kalau Allah terima sudah, ini dilepas dari azab bukan cuma sampai kiamat, sampai setelah kiamat pun nggak akan ada azab. Baik. Mengapa Rasul membolehkan kita membaca kisah-kisah Israiliyat yang belum tentu kebenarannya, sementara ada dalil sahih yang meminta menjauhi hal-hal yang bersifat syubhat? Nabi kita SAW mengizinkan menyampaikan kisah Israiliyat. Kata beliau, "Wahadithu an bani Israil wala haraj." Kenapa? Karena agama ini udah sempurna. Perintah-perintah telah sempurna, larangan-larangan telah sempurna, sehingga adanya kisah Israiliyat enggak akan menjadi syubhat. Lagi pula kisah Israiliyat itu tidak ada hubungannya dengan ini wajib, itu haram. Kisah Israiliyat itu hanya untuk pelajaran saja.
Dan Nabi telah membatasi kisah Israiliyat, Anda tidak wajib membenarkan dan Anda pun tidak boleh mendustakan. Misalnya seperti kita katakan, misalnya Nabi Ibrahim ketika akan dibuang ke dalam api, sewaktu di atas angkasa datang Jibril, Muhammad, wahai Ibrahim, kamu akan jatuh ke api. Bagaimana? Kata dia, saya enggak butuh kamu, wahai Jibril. Bagaimana kalau kamu mati? Ibrahim mengatakan, kalau matiku diinginkan Allah, saya pun tidak ingin hidup. Ini kan luar biasa ini. Tapi ini Israiliyat. Ambil sebagai pelajaran, tapi tidak ada hubungannya dengan satu amal wajib atau haram. Jadi kalau dikatakan syubhat, enggak terjadi. Syubhat itu ketersamaran. Nah, adapun agama ini udah jelas, semua perintah, semua larangannya udah jelas, lalu datang Israiliyat itu enggak akan memberikan syubhat. Antara misalnya Musa alaihissalam ketika beliau mengebumikan abangnya Nabi Harun meninggal terlebih dahulu. Dan ketika Nabi Musa alaihissalam mengebumikan Harun, beliau menangis. Beliau ingat betapa sepinya kubur, betapa gelapnya kubur, maka beliau mengebumikan abangnya Harun sambil berderai air mata. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Musa, aku tidak melupakan Harun dengan rezekiku sewaktu beliau sedang hidup. Dan aku tidak akan melupakan Harun dari rahmatku setelah beliau meninggal. Seandainya kalian tahu bahwa kasih sayangku kepada mereka yang telah wafat lebih besar daripada yang masih hidup, kalian akan tenang dengan satu kematian. Ini Israiliyat. Anda tidak perlu membenarkan, tapi Anda juga nggak boleh mendustakan. Karena maknanya memang benar. Kasih sayang Allah kepada orang yang wafat lebih besar, karena orang yang wafat nggak punya kekuatan lagi. Tentu Allah lebih menyayangi orang yang lemah daripada yang masih memiliki kekuatan. Jadi Nabi kita membenarkan Israiliyat disampaikan, tapi tetap disampaikan ini Israiliyat. Jangan sampai nggak disampaikan ini Israiliyatnya nggak dikasih tahu. Kasih tahu. Dalam sebuah kisah Israiliyat, kasih tahu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang banyak sekali meriwayatkan Israiliyat. Ka'ab al-Ahbar rahimahullah ta'ala termasuk seorang yang banyak meriwayatkan Israiliyat. Maksud saya adalah meriwayatkan Israiliyat dilakukan salafus saleh. Seperti Ibnu Abbas, seperti Ka'ab al-Ahbar. Nah, jadi Anda jangan mengatakan menyampaikan Israiliyat menyimpang dari salaf. Salah. Anda keliru sekali. Nabi mengizinkan, kaum salaf pun melakukan. Kalau kemudian Anda melanggar, itulah yang justru melanggar jalan kaum salafus saleh. Hanya saja memang Anda nggak boleh menyebutkan Israiliyat dan diam. Tapi sampaikan Israiliyat dan katakan dalam sebuah kisah Israiliyat. Kasih tahu. Demikian kajian kita hari ini, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.